Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat belajar mengenai berbagai hal baru yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan. Video kali ini adalah video Q&A part 2 ataupun video diskusi untuk membahas berbagai pertanyaan dari beberapa topik di minggu-minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya, Bapak sudah memberikan kesempatan untuk kalian dapat mengirimkan berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik kita di 3 minggu terakhir ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kalian yang sudah Bapak ambil. Kebanyakan dari kalian menanyakan hal-hal yang mirip ataupun bahkan sama gitu. Kita lihat ada yang bertanya, mengapa sih kita masih suka menunda padahal kita sudah tahu dampaknya apa gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk mengatasi kebiasaan menunda, bagaimana supaya tidak suka menunda gitu ya, bagaimana caranya agar kita tidak sering menunda. Terus ada juga yang bertanya mengenai kenapa ya masih suka menunda walaupun kita tuh sudah berusaha untuk serajin mungkin, tapi kita masih saja berkata nanti saja gitu. Pertanyaan-pertanyaan kalian cenderung sama, masalahnya masih mengenai kenapa sih kita masih suka menunda dan bagaimana caranya supaya kita tidak menunda lagi, supaya kita semangat dalam belajar. Pertanyaannya kalau Bapak simpulkan lebih cenderung ke sana gitu. Jadi Bapak putuskan pembahasan kali ini diskusinya tidak akan membahas atau menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian, tapi Bapak akan angkat satu topik yang insya Allah akan dapat membahas semua pertanyaan yang masuk gitu. Ya, sebenarnya topik yang cukup tepat untuk diangkat dan dibahas dalam usaha untuk menjawab berbagai pertanyaan yang masuk yang tadi sudah dijelaskan di awal ya. Nah, adalah topik mengenai motivasi. Motivasi itu sendiri adalah alasan yang mendasari semua perilaku. Semua perilaku, mulai perilaku yang sederhana sampai perilaku kompleks. Perilaku sederhana itu seperti apa sih? Misalnya kita menggaruk, kita menggoyang-goyangkan kaki. Nah, ternyata ada motivasinya. Sampai pada perilaku kompleks seperti belajar. Nah, ternyata kita pasti memiliki motivasinya. Alasannya apa sih kita belajar? Menurut salah satu filsuf, ada dua jenis motivasi yang mendasari seluruh perilaku kita. Yang pertama adalah untuk menghindari penderitaan dan yang kedua adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita berperilaku apapun itu katanya kalau tidak untuk menghindari penderitaan ya untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita berikan contoh satu persatu ya. Minum obat itu adalah motivasinya bisa jadi untuk menghindari penderitaan. Kenapa? Karena kita nggak mau sakit terus-menerus, meskipun obat itu pahit, kita tetap minum. Karena kita tidak mau menderita. Contoh kedua, membuang sampah. Perilaku untuk membuang sampah bisa saja adalah untuk menghindari penderitaan. Kenapa? Karena kita tidak mau dimarahi orang tua. Meskipun kita malas untuk membuang sampah, akhirnya kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah contohnya mengangkat jemuran. Kenapa? Padahal kita udah nyuci, udah capek, kita masih mau mengangkat jemuran. Kenapa? Karena mungkin kalau dibiarkan, dimalamkan, jemuran baju kita akan apek gitu ya, kena air malam gitu. Nah, yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan. Contohnya, ada main TikTok, jalan-jalan, nongkrong. Kita melakukan hal tersebut semuanya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertanyaan selanjutnya, kalau belajar kira-kira motivasinya itu untuk menghindari penderitaan atau untuk mendapatkan kebahagiaan ya? Nah, silahkan kalian jawab masing-masing. Karena satu perilaku, contohnya belajar, bagi sebagian orang bisa karena untuk menghindari penderitaan dan bagi sebagian lain karena untuk mendapatkan kebahagiaan.
Sebagai contoh seperti ini. Ada orang, siswa yang belajar karena dia tidak suka diomelin, dia tidak suka dimarah-marahin, dia tidak suka selalu di chat sama gurunya, di WA terus-menerus. Meskipun dia tidak suka belajar, akhirnya dia belajar. Karena untuk apa? Untuk menghindari penderitaan. Yang kedua adalah tipe orang yang belajar karena untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia belajar karena ingin memiliki banyak pengetahuan, ingin memiliki berbagai ilmu yang dia sebelumnya tidak ketahui, dan dia sadar kalau udah punya ilmu, banyak pengetahuan, apa yang akan didapatkan. Nah, dia belajar karena untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, pada intinya, satu perilaku belajar bisa bagi sebagian orang untuk menghindari penderitaan, dan bagi sebagian orang untuk mendapatkan kebahagiaan, tergantung orangnya seperti apa. Meskipun perilaku yang sama bisa diklasifikasikan atau termotivasi oleh hal yang berbeda, tapi ada satu hal yang pasti, bahwa tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan selalu memberikan kepuasan yang lebih dibandingkan dengan tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk menghindari penderitaan. Selanjutnya, ketika belajar kalian dimotivasi atau didasari karena untuk menghindari penderitaan, maka persepsi yang ada di dalam diri kalian adalah, saya harus belajar. Sementara apabila kalian belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, maka dalam persepsi kalian, saya mau belajar. Harus dan mau itu dua hal yang berbeda. Ketika kalian memiliki persepsi harus belajar, maka kalian akan terbebani. Kalian akan merasa, saya harus segera menyelesaikan tugas-tugas ini, pembelajaran ini. Karena saya tidak suka, maka ketika kalian belajar, kalian akan tertekan. Sementara kalau kalian mau belajar, jam berapapun dimulainya, misalnya jam 7, kalian karena mau belajar, kalian tidak akan merasa terbebani. Karena belajar yang kalian persepsi itu adalah suatu hal yang menyenangkan, dan tentunya akan mendapatkan kebahagiaan lain ketika kalian sudah mampu untuk belajar. Nah, ketika kalian sudah tahu ternyata motivasi belajar yang sebaiknya kalian miliki adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan untuk menghindari penderitaan, maka kalian harus mengubah kalau kalian masih motivasinya untuk menghindari penderitaan. Cara mengubah motivasi dan cara mengubah cara belajar, yang pertama adalah mulai dengan mengapa. Mengapa kalian belajar? Coba dijawab masing-masing. Kalau kalian masih belum tahu jawabannya, pantas saja kalau kalian masih malas-malasan, masih kurang bersemangat, masih menunda pekerjaan, karena kalian belum bisa menjawab mengapa kalian belajar. Apa sih yang diinginkan? Nah, kalian belum bisa menjawab tersebut. Coba kalian jawab mengapa belajar dengan merenungkan kembali materi yang dulu pernah kita bahas mengenai keutamaan belajar dan berilmu. Itu salah satu jalan untuk bisa menjawab mengapa kalian belajar. Jalan lainnya untuk dapat menjawab pertanyaan mengapa ini adalah dengan menanyakan, nanti masa depan saya sudah dewasa, saya mau jadi apa? Kalau kalian sudah tahu jawabannya, besar kemungkinan kalian untuk belajar dengan motivasi untuk mencari atau mendapatkan kebahagiaan, bukan untuk menghindari penderitaan. Jadi yang pertama adalah mulai dengan pertanyaan mengapa. Kemudian yang kedua, kalau kalian belajar kemudian udah stuck, maka istirahat. Nah, poin kedua ini sebenarnya berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai Pomodoro.
belajar 25 menit, kemudian istirahat. Nah, ini cara belajarnya harus diubah. Coba dipraktikkan. Yang ketiga adalah fokus. Kalian coba ketika belajar jangan multitasking. Dulu pernah dibahas, jangan mengerjakan hal lain kalau ketika kalian belajar. Supaya apa? Supaya kalian bisa masuk pada kondisi flow, di mana kalian lupa sama lingkungan sekitar. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kalian misalnya main games. Kalian tiba-tiba ketika melihat jam, ternyata sudah 3 jam terlewati. Nah, karena kalian sudah masuk pada kondisi flow, lupa sama lingkungan. Belajar pun sebenarnya bisa untuk dimasuki dalam kondisi flow. Kuncinya kalian harus fokus. Kalau kalian mau belajar, belajar. Jangan sambil main HP, Instagraman, atau main TikTok. Kalau kalian mau main TikTok ataupun Instagram ataupun hal lainnya, main saja dulu. Setelah beres, maka kalian fokus belajar. Itu. Demikian video hari ini. Mungkin video diskusi tapi dikemas dalam satu topik yang memang insya Allah akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang cenderung sama. Pada intinya, Bapak ingin menyampaikan bahwasanya materi yang kita pelajari, yang kita bahas, itu bukan untuk dicatat. Bapak tidak pernah meminta kalian mencatat secara rinci satu pembahasan materi, tidak. Karena apa? Karena Bapak sebenarnya menginginkan kalian untuk mempraktikannya. Sebagai contoh, materi tentang Pomodoro. Bapak tidak meminta kalian untuk menuliskan Pomodoro itu apa, bagaimana cara melakukannya, kenapa harus dilakukan. Bapak tidak meminta kalian untuk mencatatnya. Bapak menginginkan kalian untuk mempraktikannya. Coba ketika belajar, kalian belajar selama 25 menit, kemudian istirahat, belajar lagi. Nah, dipraktikan. Contoh lain, di pertemuan paling awal pembahasan mengenai BK SMA Nugraha, Bapak tidak meminta kalian untuk menuliskan BK adalah apa gitu, tidak. Bapak menginginkan kalian bisa kenal sama guru BK, kemudian layanan BK itu ada apa saja. Ada layanan bimbingan klasikal, konseling, konsultasi, dan lain sebagainya. Ketika kalian tahu, mengenal guru BK itu bisa dimintai untuk konseling, kalian hari ini misalnya punya masalah, kalian bisa cerita. Bapak terbuka untuk mendengarkan atau di chat sama kalian di WhatsApp gitu. Nah, pada intinya, materi yang kita bahas, materi yang Bapak sampaikan, bukan untuk ditulis, tapi untuk dipraktikkan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.